Halo Nissan Lovers, selamat datang di channel Parnamian Johannes, channel yang membahas semua tentang produk Nissan. Saya adalah kepala cabang dealer Nissan Cibubur. Jika Nissan Lovers ada yang ingin tanyakan seputar brand Nissan, silakan hubungi saya. Nissan Lovers, di video kali ini saya mau sharing ke Nissan Lovers cara berkendara Nissan Kicks e-Power yang baik dan benar. Mungkin sekarang Nissan Lovers sedang berencana untuk nyoba atau bahkan mau beli Nissan Kicks. Tunggu dulu ya, tonton video ini sampai habis dulu sehingga Nissan Lovers bisa tahu sebenarnya bagaimana sih cara berkendara yang baik mobil listrik tanpa charger ini. Simak terus sampai habis Nissan Lovers, tapi jangan lupa subscribe jika Nissan Lovers mau video-video terupdate dari saya, dan aktifkan belnya. Baik, sekarang kita langsung saja. Saya akan kasih info ke Nissan Lovers cara berkendara Nissan Kicks yang baik dan benar. Ikuti saya. Baik Nissan Lovers, kita sekarang langsung aja masuk ke dalam mobilnya. Tapi sebelumnya saya mau sharing ke Nissan Lovers. Ini adalah kunci Nissan Kicks. Di kunci ini ada tombol membuka dan mengunci. Ketika kita tekan tombol mengunci, dia otomatis spion akan retract ya. Dan ketika kita membuka tinggal pencet ini atau bisa dari sini. Ya, sekarang kita masuk ke dalam. Baik. Sebelum kita berkendara, ada baiknya kita memakai seat belt dulu. Nah, seat beltnya Nissan Kicks ini dilengkapi dengan high adjuster ya. Jadi untuk Nissan Lovers yang tinggi badannya di bawah 170 itu bisa disesuaikan ya adjusternya ke bawah ataupun ke atas. Oke, sekarang saya setting. Ini settingan yang saya nyaman ya. Seperti biasa, seat beltnya kita pasang di sini. Sekarang kita nyalakan mesinnya. Untuk menyalakan, nah untuk Nissan Lovers yang belum terbiasa dengan tombol intelligent, biasa pakai anak kunci, untuk menyalakan mesin di mobil yang ada tombol intelligent key seperti ini, harus kita injak pedal remnya dulu ya. Dan di Nissan Kicks ini transmisinya otomatis, jadi hanya 2 pedal yang ada di dalamnya. Kita injak pedal. Nah, ini ada instruksi push brake and power switch to drive. Jadi power switchnya kita tekan. Oke, sangat halus Nissan Lovers, ciri khas dari mobil Nissan Kicks e-Power ini. Nah, ini sudah menyala. Lalu kita untuk kenyamanan kita bisa nyalakan AC, tekan tombol ini ya. Ini tombol di sebelah kiri ini untuk kipasnya ya. Tombol yang di kanan ini untuk suhu derajatnya. Nah, pastikan sudah nyala untuk sirkulasi AC-nya ya. Kalau ini nggak nyala, nanti udara luar akan masuk ya. Kita setting arah embusan anginnya, mau yang ke depan atau ke kaki juga bisa diatur. Nah, jika Nissan Lovers lebih nyaman berkendara saat menggunakan multimedia, kita setting dulu, jangan sampai ketika nanti sudah jalan baru setting, karena sangat berbahaya. Nah, ini dia Nissan Lovers. Oke, sekarang kita sudah siap untuk jalan. Nah, jika Nissan Lovers ngerasa setirnya juga masih harus disesuaikan, ini ada tuas setir. Tuas ini kita turunkan saja, kita atur, bisa teleskopik, bisa juga tilt steering ya. Kalau saya segini lebih nyaman. Oke, kita kunci kembali. Nah, lalu posisi duduk juga Nissan Lovers ketika kurang nyaman bisa digeser mundur ya. Ada tuas yang ada di bawah ini, ada tuasnya. Baik Nissan Lovers, sekarang kita akan jalan. Nah, untuk jalan ini banyak teman-teman customer yang baru coba agak bingung dengan tuas ini, karena biasanya kan perpindahan dari P gitu ya, N, R, D gitu. Nah, ini tuasnya memang beda. Tuas transmisi satu percepatannya ini dia modelnya seperti joystick gitu ya.
Jadi ketika kita putar misalnya kanan bawah, dia akan balik lagi nih. Nah seperti itu. Nah ini ada petunjuk sederhananya. Kalau untuk jalan kita arahnya kanan bawah, D atau B ini sama ya. Kalau kita mau mundur, D kita ke kanan lalu ke atas, ini R, rear. Kalau mau netral tinggal ke kanan saja, 2 detik tahan, dia akan netral. Untuk parkir kita tinggal pencet aja. Nah ketika kita mau mundur, kita kanan atas. Nanti di mobil Nissan Lover jangan kaget, akan muncul suara seperti ini. Suaranya memang kalau dari dalam nggak terlalu terdengar keras, suara dengung, tung tung tung, itu artinya sinyal kalau mobil ini sedang posisi R atau mau mundur. Jadi memudahkan orang di luar untuk ya ini kan mobil listrik ya, jadi seringkali mobil listrik itu kan nggak ngeluarin suara, walaupun kita masih ada mesin yang bekerja di waktu tertentu, tapi ini sangat halus suaranya, makanya kita kasih sinyal bunyi seperti ini. Untuk mundur pastikan dulu kiri kanannya sudah aman, walaupun di sini sudah dibantu dengan teknologi round view monitor. Ini kameranya terpasang di spion kiri kanan, belakang, dan juga bumper depan. Ya ini sangat membantu ketika kita mau mundur misalnya. Ketika kita mau maju juga, nah ini tinggal kita ke kanan depan ya, kita bisa aktifkan kamera ini. Nah ketika kita ragu nih di depan aman atau enggak, kita bisa pencet dulu tombol kamera ini, sehingga ketika udah kita pastikan aman, kita bisa jalan gitu. Sebelum kita jalan, kita pastikan dulu tombol ini, tombol parking sudah kita rilis. Caranya kita injak pedal rem, lalu kita tekan tombolnya seperti itu Nissan Lovers. Sekarang kita sudah siap untuk jalan. Kita ke mode drive, kita akan jalan. Oke. Nah ketika kita aktifkan mode kamera tadi, ini akan tetap terpasang on, dan ada teknologi MOD yang tadi punya tut, itu adalah teknologi moving object detection ya. Ini kamera ini akan tetap on di kecepatan kurang dari 10 km per jam. Nah sekarang kita sudah jalan. Ketika berkendara kita pastikan spion juga sudah tersetting dengan pas gitu ya, jadi untuk melihat ke belakang kita tidak terkendala. Nah di situasi macet seperti ini ada baiknya kita aktifkan mode berkendara smart atau eco ya. Tinggal kita tekan tombol ini, lalu di MID akan muncul huruf S ya, bisa juga E, ini eco ya. Mode S atau eco ini membuat kita ketika berkendara ada sensasi regeneratif brake. Jadi tanpa kita injak pedal rem, dia akan otomatis mengurangi kecepatan. Nah, jadi dengan teknologi ini ketika saya lepas nih pedal gas saya, nah dia akan langsung mengurangi kecepatan secara sistematis gitu ya. Dan ini juga di MID-nya kita akan diinformasikan nih. Nah ini kita akan diinformasikan arah panahnya ketika saya ini lepas pedal gas. Nah itu panahnya akan kembali lagi ke baterai, itu menunjukkan ada regeneratif brake. Nah lalu ada lambang petir gitu ya. Saya lepas pedal gasnya, langsung ada mode charge balik. Nah, jangan lupa ketika kita mengaktifkan mode ini pun kita harus tetap waspada dengan mobil yang ada di depan. Bukan berarti ketika kita aktifkan mode ini kita bisa lengah, malah dengan mode ini kita tetap harus waspada ketika berada di jalan ramai seperti ini. Kiri kanan juga kita harus tetap
monitor jangan sampai ada motor di kiri. Nah, seperti ini melintas, kita terlalu ambil kiri. Nissan Lovers, sekarang kita sudah masuk ke dalam jalan tol. Nah, ini kartu e-tolnya bisa kita simpan di sini ya. Ini disiapkan juga space untuk naruh kartu. Nah, tadi Nissan Lovers dengar bunyi tutut, itu adalah bunyi blind spot warning dari Nissan Kicks e-Power. Jadi ketika ada kendaraan yang berusaha mendahului, teknologi dari Nissan Kicks ini memberikan kita informasi berupa bunyi, lalu ada sinyal di sini bahwa ada kendaraan yang akan melaju mendahului kita. Nah, sekarang saya mau sharing ke Nissan Lovers pengoperasian Intelligent Cruise Control. Jadi teknologi ini bisa aktif di kecepatan di atas 50. Dan cara mengaktifkannya sangat simpel. Untuk mengaktifkannya, tinggal Nissan Lovers pencet aja ini, lalu dia akan keluar logo kilometer per hour, lalu kita tekan rest minus. Nah, di situ akan langsung muncul kilometernya, kecepatannya 63 km per jam. Nah, ini kita bisa tambah Nissan Lovers ya. Ketika kita tambah, ini tujuannya untuk menyesuaikan speed dari mobil ini dan mobil yang ada di depan, karena ini intelligent. Jadi ketika kita aktifkan dan di depan kita ada kendaraan, mobil ini akan nge-lock kecepatan mobil di depan. Jadi nah, si mobil ini akan menyamai kecepatan mobil depan dengan jarak yang bisa kita sesuaikan. Ya, ini saya sudah aktifkan dan ini mobil berkendara tanpa saya injak pedal gasnya dengan kecepatan yang saya sudah setting tadi. Nah, ini dia. Ketika kita injak pedal rem, si Intelligent Cruise Control-nya akan nonaktif secara otomatis. Nah, itu dia. Ya, walaupun tanpa kita injak pun sebenarnya dia akan mengurangi kecepatan yang sangat signifikan. Nah, jadi teknologi Intelligent Cruise Control pengoperasiannya sesederhana itu. Kita tinggal tekan aja tombol ini, lalu akan muncul logo kilometer per hour-nya. Tinggal kita set kilometer per hour-nya, kita mau bikin berapa kecepatannya. Jadi ini adalah batas maksimum mobil ini untuk berkendara. Batas minimumnya kecepatannya bisa sampai 0 bahkan. Ketika mobil di depan berhenti, dia akan berhenti juga. Nah, seperti ini. Ini kaki saya udah nggak beroperasi nih. Nah, dan dia bisa ngurangin secara otomatis. Nah, ini 77, dia akan mengurangi kecepatan dengan sendirinya. Nah, begitu juga sebaliknya, dia akan melaju sampai RPM dan sampai speed yang kita tentukan. Kalau cruise control pada umumnya kan ya sudah 80 ya 80 misalnya. Ketika kita setting 80 ini akan melaju. Kita setting lagi 120, dia akan 104 misalnya, dia akan maju, tapi dia akan baca dulu speed mobil di depan berapa. Nah, inilah speed mobil di depan nih. Ini ada tangki ya, dia hanya 60-an mainnya. Walaupun kita setting 104,
dia tetap hanya melaju di 60, kecuali kita pindah jalur. Ketika kita pindah jalur, nah dia akan membaca mobil putih Avanza, dia akan naik nih speednya. Tuh, ini saya nggak injek gas ya, kaki saya nih nyantai, dia akan speed maju sendiri. Ini yang disebut teknologi intelijen. Dan ketika di depan ngerem, dia akan otomatis ngerem, akan ngurangin sendiri kecepatannya. Nah, ini yang disebut teknologi intelijen cruise control, dia akan ngurangin sendiri. Ini kaki saya nggak saya operasikan ya, dia akan nembak ya. Nah, ini kecepatan mobil truk di depan itu hanya di bawah 60. Kalau kita pindah jalur lagi, nah kita lihat dulu di sini aman apa enggak. Ketika aman, kita pindah jalur, dia akan menembak mobil yang putih ini. Speednya akan naik lagi, naik sampai maksimal 104. Nah, dia akan mengurangi. Kita bisa atur jaraknya, mau yang mau jaraknya 3 baris, 2 baris atau 1 baris. Ini jarak dengan mobil di depan. Jadi bisa dibilang secara safety, teknologi mobil ini sudah sangat mumpuni ya, sangat mendukung gaya berkendara kita ya. Apalagi kalau kita yang mau mudik misalnya, nanti perjalanan jauh ya, kaki kita kan pasti akan jauh lebih pegel ya. Nah, dengan teknologi ini sangat nyaman. Tapi yang harus digarisbawahi, bukan berarti membuat kita jadi lengah, tidak fokus ketika di tol, bukan. Malah kita harus tetap fokus, waspada. Karena apa? Karena risiko kecelakaan bisa saja kejadian. Dan ketika kita dihadapkan di situasi padat di tol seperti ini, kita bisa mengaktifkan drive mode, mode S ataupun Eco ya. Jadi kita contoh, ini kita aktifkan mode Smart. Jadi ketika kita aktifkan mode ini, one pedalnya otomatis berfungsi. Nah, dan ketika kita lepas pedal gasnya, dia akan melakukan pengereman. Dan Nissan Lovers bisa lihat energi balikannya, langsung muncul di MID informasi bahwa terjadi regenerative brake ya. Contohnya saya ulangi lagi, ini ketika saya lepas pedal gasnya, dia akan melakukan pengereman ya, dan pengisian balik terjadi ke baterai. Jadi kalau dibilang, ada yang nanya ke saya, Mas Johan, ini ketika di tol boros nggak? Tergantung. Kalau di tol Nissan Lover pakai mode seperti ini akan lebih efisien, sangat efisien bahkan. Apalagi kita aktifkan mode Eco misalnya. Jadi mode ini tidak hanya ketika di jalanan non tol aja, di tol pun kalau kondisinya macet, padat lah paling tidak, yang mengharuskan kita stop and go, kita bisa aktifkan mode ini sehingga regenerative brake-nya seperti itu jalan. Dan ini ketika putarannya tinggi, kita lepas pedal gasnya, itu regenerative brake-nya banyak ya, energi yang terisi kembali ke baterainya tuh banyak. Kelihatan dari panah yang balik itu jadi lebih besar gitu dibanding kalau kecepatannya rendah. Nah, itu Nissan Lovers ya. Mesin tidak bekerja karena kondisi baterai juga masih sangat banyak. Nah, ketika saya akselerasi, baru mesin menyeimbangi ya. Jadi mesin itu tetap bekerja ketika kita akselerasi dengan fungsi menyeimbangi energi yang keluar, makanya dia berfungsi. Tapi ketika kita, nah seperti ini regenerative brake,
dia otomatis mati. Kenapa? Karena dirasa energi yang keluar membalik gitu ya, jadi masuk, sehingga mesin tidak perlu bekerja seperti sekarang walaupun di RPM tinggi. Nah, ketika akselerasinya jalan, nah ketika saya lepas pedal gasnya, dia otomatis tidak perlu menyalurkan energi lagi ke baterai karena dianggap sudah ada energi balikan dari motor listrik ya, dari roda tadi. Jadi Nissan Lovers, kurang lebih itu cara berkendara yang baik dan benar di Nissan Kicks e-Power. Pada prinsipnya cara berkendara mobil ini sama saja, cuman memang kita akan merasakan sensasi yang berbeda ya dari mobil-mobil pada umumnya. Dan di Nissan Kicks ini teknologi mobil listriknya sudah diterapkan. Silakan untuk Nissan Lovers yang mau test drive, atur waktu, bisa juga menghubungi saya. Sekarang saya akan kembali lagi ke dealer. Baiklah. Baik Nissan Lovers, itu tadi tips singkat dari saya cara berkendara Nissan Kicks e-Power yang baik dan benar menurut saya. Pertanyaannya, Nissan Lovers sudah coba apa belum? Jika belum, silakan hubungi saya di nomor yang ada di bawah ini atau yang ada di kolom deskripsi. Itu saja Nissan Lovers, video singkat dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pesan saya yang terakhir, jangan lupa ingat Nissan, ingat Johan. Terima kasih sudah menonton.